السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم جنبنا ما يضرنا في ديننا ودنيانا يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Hadirin yang saya muliakan, pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis Nabi SAW tentang sebuah cerita yang Nabi SAW sampaikan kepada para sahabatnya. Dan ini sekaligus salah satu cerita yang Nabi sampaikan kepada kita umatnya tentang umat-umat sebelumnya, yaitu 3 orang laki-laki dari Bani Israel. Yang satunya Allah uji dengan kusta, yang kedua Allah uji dia dengan botak, yang ketiga Allah berikan ujinya dengan buta. Kesemua itu adalah ujian. Kemudian Allah berikan ujian kepada dia dengan diganti cacat tadi dengan sehat. Sebelumnya cacat, dia sakit, kemudian Allah berikan ujian berikutnya dengan sehat. Artinya sakit itu sebuah ujian, sehat juga ujian. Artinya kita sehat tanpa cacat ujian, cacat juga ujian. Namun kadang manusia lebih banyak selamat, dia mampu bersabar ketika Allah berikan berupa tidak sehat, dibandingkan Allah uji dengan kesabaran berupa kesehatan yang sempurna. Sudah panjang lebar kita bicarakan, namun berikutnya ada sejumlah pelajaran yang terdapat dalam hadis tersebut yang bisa kita ambil di sini. Yang pertama adalah dari kisah itu adanya penetapan tentang keberadaan malaikat. Malaikat itu adalah makhluk yang termasuk dalam alam ghaib. Khalaqahumullahu azza wa jalla min nur. Allah ciptakan malaikat itu dari nur, cahaya. Wa ja'ala lahum quwwah. Dan Allah pun memberikan bagi malaikat itu kekuatan. Mereka diberikan kekuatan mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mampu melaksanakan segala bentuk ketaatan kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mereka lakukan apa yang diperintahkan. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat. Itu malaikat. Jadi malaikat ini walaupun dia dari alam ghaib, makhluk alam ghaib, tidak bisa terlihat oleh kasat mata, namun Allah Subhanahu wa taala ada kala menjadikan malaikat ini dia mampu datang dalam bentuk rupa seorang Bani Adam, seorang manusia. Ada kalanya Allah menjadikan mereka, di antara malaikat ini mampu hadir dalam bentuk rupa seorang manusia. Sebagaimana kisah malaikat ini yang datang kepada 3 orang tadi. Ya, datang pada si botak, datang pada si buta, datang pada si kusta. Dalam bentuk rupa seorang manusia. Kemudian bahkan
malaikat ini ada kalanya dia dalam bentuk menyerupai seorang tertentu. Bukan hanya sekedar manusia yang tidak dikenal, bahkan dengan orang yang dikenal sebelumnya. Dalam bentuk rupa orang tertentu. Ya. Sebagaimana keadaannya si buta sebelumnya. Ada sebagaimana keadaannya si botak sebelumnya. Jadi malaikat itu dalam bentuk rupa mereka, keadaan mereka yang sebelumnya botak. Ya, di sini ini bagian daripada keimanan kita kepada Allah dan rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, serta iman akan keberadaan malaikat, dan malaikat itu alam ghaib yang Allah ciptakan dan dia tidak pernah membantah terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, ya, tentu kita tidak aneh ya, dengan segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Itulah tanda kuasa Allah. Maka itu menambah keimanan kita. Jangankan malaikat menjadi rupa seorang yang sedang diuji ini, jadi seorang rupa manusia. Bahkan manusia yang dilaknat oleh Allah berupa orang Yahudi dahulu yang mengingkari perintah Allah bisa dijadikan terkutuk menjadi monyet, jenis kera. Ya, bagi Allah itu mudah. Kun fayakun. Ya, jadi maka jadilah. Ya. Jadi hanya pelita yang kiban. Yang perlu kita tanya, tanyuk pakan kiban lagi. Jangankan kita tanya kiban yang lain, Allah mampu kiban katanya. Kemudian jemaah saya muliakan, hadis ini juga memberikan faedah bahwasanya boleh bagi seorang untuk menguji seseorang, orang lain dalam bentuk rupa, gaya tertentu untuk menguji orang lain. Boleh. Ya. Misalnya seorang ingin menguji seorang lain yang kaya raya misalnya. Atau dia tahu ini sahabatnya dulu. Yang datang orang menguji ini juga orang kaya, sama-sama punya harta. Tapi coba ngetes kawannya ini seperti apa nih. Dalam bentuk rupa seorang miskin, pakaian lusuh mungkin seperti apalah penampilannya. Nah, sah-sah saja, boleh. Ya, di sini dengan boleh. Ya, malaikat ini datang memberikan ujian kepada orang yang cacat sebelumnya, dan ketika hadir untuk menguji kedua kalinya adalah dalam bentuk rupa orang ini sebelumnya cacat. Allah Ta'ala alam, ini menunjukkan bahwasanya malaikat ini sudah barang pasti dasarnya dia tidak cacat. Dasarnya tidak cacat. Lakin Allah Subhanahu wa taala ja'alahum ya'tun 'ala hadhihi surah min ajli al-ikhtibar. Namun ketika Allah menjadikan malaikat dalam bentuk rupa orang cacat, itu min ajli al-ikhtibar, untuk ujian. Kemudian kita lihat malaikat itu dia menggosok seorang buta, kusta dan botak itu sekali gosok. Sekali sentuh dengan ya, fa'azalallahu 'aibahum. Allah hilangkan cacat yang ada pada tubuh orang tersebut. Lianna Allah Subhanahu wa ta'ala idza arada syai'an qala lahu kun fayakun. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala jika menghendaki menginginkan sesuatu hal, maka Allah mengatakan kepadanya kun fayakun. Jadi maka jadilah. Walau syaa Allah la'adhhaba 'anhum al-'ahata biduni hadzal malak. Kalau seandainya Allah berkehendak untuk menghilangkan cacat pada orang yang ketiga ini cacat, tanpa malaikat ini, itu jadi. Bisa. Walakin Allah ja'ala hadha sababan lil ibtila'i wal imtihan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan ini menjadi sebab ujian. Beda apa? Jadi ada proses ujiannya. Kalau Allah menjadikan dari sebelum cacat sembuh, bisa.
Tapi orang ini mungkin nggak merasakan ujian seperti ini. Ya. Nggak merasakan ujian seperti ini. Kemudian dari hadis tersebut juga bisa dihami pelajarannya, annallaha qad yubariku lil insan bil mal. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada kalanya memberikan keberkahan pada seorang hamba. Allah berikan keberkahan pada hartanya. Sehingga harta itu berkembang menghasilkan harta yang banyak dari yang sedikit. Keberkahan harta. Allah Subhanahu wa taala kembangkan harta itu menjadi harta yang banyak. Ketiga orang tadi, masing-masing mereka, yang satu diberikan unta, yaitu si kusta. Yang kedua diberikan sapi, yaitu si botak. Yang ketiga diberikan kambing, yaitu si buta. Masing-masing diberikan satu. Ya, masing-masing diberikan satu. Namun keberkahan yang Allah berikan itu menjadi banyak. Dari satu menjadi banyak. Itu barakah. Barakah. Nah, dikatakan barakah karena maknanya lah barakah, satu kebaikan yang banyak sekali, itu barakah. Dan malaikat ketika menyerahkan kambing itu kepadanya, menyerahkan sapi dan unta itu kepada orang tersebut, malaikat pun mendoakannya. Wa qad da'al malaku likulli wahidin minhum bil barakah. Masing-masing orang tersebut didoakan barakah oleh malaikat. Barakallahu laka. Penting. Ini yang bisa kita ambil pelajaran, bagaimana kita biasa mendoakan keberkahan. Berikan keberkahan. Kita beli sapi, semoga Allah berikan berkah. Kita berikan sapi untuk anak kita dan sebagainya. Kita berdoakan berkah. Apapun yang kita dapatkan, doakan keberkahan. Karena tidak ada kebaikan pada suatu harta yang kita miliki, namun tidak ada keberkahan di dalamnya. Yang namanya berkah bukan hanya banyak, dari sedikit menjadi banyak, bahkan menjadikan itu bernilai kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi dalam segala hal coba kita perhatikan, Nabi SAW mendoakan untuk umat ini keberkahan di awal waktu pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku di awal waktu paginya. Bukuriha. Kita juga ketika menghadiri pernikahan seseorang, setelah akad nikah, kita katakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kita doakan keberkahan agar rumah tangganya langgeng, Allah berikan keturunan yang saleh, salihah, dan seterusnya. Tapi kalau pacaran jangan doakan keberkahan. Oh, lagi pacarannya barakallahu laka wa baraka alaika. Bukan tempatnya itu. Doanya sebaliknya, semoga cepat taubat dan cepat nikah. Begitu. Hadirin yang saya muliakan, kemudian dari hadis tersebut juga kita bisa mengambil satu pelajaran luar biasa. Tafawutu bani Adam fi syukri ni'matillahi azza wa jalla. Bervariasinya Bani Adam dalam hal mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Variatif, enggak sama, enggak satu tingkatan. Sebagaimana manfaatnya seseorang bagi orang lain juga berbeda-beda. Ya. Kalau kita perhatikan, bahkan kadang sisi manfaat dan rasa syukur itu terhadap nikmat bukan pada orang-orang yang memiliki nikmat yang besar. Contoh, si buta dan si kusta itu, dia dapat jenis hewan yang sangat besar, lebih mahal dibandingkan jenis kambing yang diperoleh oleh si buta.
Si kusta dan si botak ini dia mendapatkan unta dan sapi. Tentu harga unta, harga sapi jauh lebih mahal dibandingkan harga kambing. Ya. A'tahumullahu al-mal al-aham wal akbar. Lakin jahada ni'mat Allah. Namun keduanya dia mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kufur akan nikmat Allah. Bahkan dia berkomentar dengan komentar yang lupa diri. Qala innama warathana hadzal mal kabiran an kabir. Mereka dua mengatakan bahwasanya harta ini yang kalian lihat ini, yang kamu lihat ini, yang kamu minta kepada kami ini sebenarnya bukan seperti cerita tadi. Ini sebenarnya ini warisan, warisan. Warisan kakek nenek moyang kami dulu. Kepa kamu hanya nak orang mupa, cucu orang merah. Hitam menduk. Wahum kadzabatun fi dzalik. Akan tapi sebenarnya mereka dusta. Maka orang kalau kufur akan nikmat Allah, pasti dia berdusta. Berdusta. Ya. Padahal sebelumnya mereka fakir, fuqara. A'tahumullahu al-mal. Allah berikan mereka harta, lakin jahadu ni'mat Allah. Wa qalu hadha min abaina wa ajdadina. Ini dari ayah-ayah kami, dari kakek-kakek kami. Begitu komentarnya. Jemaah saya muliakan, saya mengajak kita semua colong pikir apa yang ada hari ini kita miliki yang sebelumnya tidak kita miliki. Dan kira-kira apa komentar kita terhadap harta yang sudah kita miliki hari ini yang sebelumnya tidak ada. Kira-kira apa komentar kita terhadap harta kita itu? Bisa jadi ada hari ini kita memiliki kendaraan yang sebelumnya, sebelum kita memiliki kendaraan tersebut, ada bantuan orang kepada kita. Tayo hana pengkes mesti. Datang sahabat kita, kawan kita. Ya. 4 necok peng dulu, ni ambil uang saya dulu. Ambil aja dulu. Nanti kalau udah ada. Ya. Kadang kita enggak pernah ngaku tu. Bahkan lupa. Jadi mana ini dulu saya beli. Oh mana peng ron. Alhamdulillah. Kita lupa ini hadirnya kendaraan yang saya miliki, motor yang saya miliki, mobil yang saya miliki. Berkat. Ini ada bantuan kawan saya. Saya sebenarnya waktu itu enggak ada uang. Tapi dia lihat saya susah, kasihan dia lihat saya. Dibantulah saya sekian. Kemudian saya bantu, saya bayar dia cicilan. Tanpa riba. Lupa kita. Bahkan ketika saudara kita tanya, Oma, kayak ini belum ada? Alhamdulillah lah, ada usaha lucut. Mantap enggak jawaban? Lebih parah lampu, dah belum ada. Apa enggak sanggup beli mobil satu. Sombong banget. Pas tabrak nangis. Anangan tumpul. Gaya. Yang mahal di gayanya itu yang bikin sombong, Pak. Maka hidup ini harus sering kita evaluasi dari mana dan kemana. Apalagi bicara harta, nanti hari kiamat itu evaluasi harta kita, ya. Apa yang ditanya? 2. Dari mana dan kemana kau dapatkan? Kemana kau bawa? Dari mana kau dapatkan dan kemana engkau habiskan, kau belanjakan? Nah, saya kira pertanyaan itu jangan tunggu hari kiamat. Biar mudah hari kiamat jawabannya, di dunia kita bahas oleh kita masing-masing. Dari mana kau dapatkan hartamu ini dan kemana kau habiskan? Itu penting. InsyaAllah kalau sering-sering itu, walaupun enggak banyak pada semua harta, InsyaAllah akan sering istighfar. Dan akan muncul sering bahasa Alhamdulillah, pujian kepada Allah, rasa syukur. Karena ada syukur bil lisan, syukur dengan ucapan bahasa. Ya. Hadirin yang saya muliakan, ammal a'ma
Adapun si buta itu, dia mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mengakui itu dari Allah Subhanahu wa taala dan segala kelebihan dan karunia-Nya yang telah Allah berikan kepadanya. Begitu datang malaikat, dia mengatakan, "Don, dulu saya ini begini buta, saya dulu fakir, enggak ada apa-apa." Maka Allah berikan taufik. Jadi Allah berikan taufik dan hidayah kepada seseorang yang bersyukur. Bisa kita pahami, seseorang akan mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya jika dia bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun mengatakan kepada sang malaikat, "Khudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta." Silakan ambil sekehendakmu dan tinggalkan pun sekehendakmu. Ambil berapa? Enggak, dia katakan, boleh ambil tapi sekian aja. Enggak segitu.